Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pak Guru harap kalian dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur dengan mengucap bacaan Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam mata pelajaran fikih kelas 4. Setelah kemarin kita belajar mengenai tentang khitan, hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda balik. Nah, apa toh balik itu? Apa sih tanda-tanda balik pada anak laki-laki? Dan apa sih tanda-tanda balik pada anak perempuan? Yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama, pengertian balik. Pengertian balik secara bahasa adalah sampai atau cukup umur. Maksudnya, telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Secara hukum Islam, seorang dapat dikatakan balik apabila telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara yang mana yang baik dan mana yang buruk. Balik juga merupakan suatu masa di mana seorang anak telah dibebani kewajiban taklif syariat seperti kewajiban untuk sholat, kewajiban untuk puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, balik dapat diartikan juga sebagai seseorang yang telah sampai pada masa pemberian beban hukum syariat atau disebut dengan taklif. Adanya beban dan tuntutan itulah kemudian disebut sebagai mukallaf, yakni seseorang yang telah diberikan beban syariat untuk mengamalkannya. Selanjutnya, tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Nah, perlu diingat ya anak-anak, bahwa jika seorang anak itu sudah menjadi balik, maka dia sudah mempunyai kewajiban-kewajiban hukum syariat, sudah dikenakan hukum syariat, seperti sudah diwajibkan untuk sholat, kewajiban untuk puasa, dan kewajiban lainnya. Apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka dia akan mendapatkan dosa. Nah, lantas bagaimana cara mengetahui bahwa seorang anak itu sudah mencapai balik atau belum? Berikut tanda-tanda balik bagi anak laki-laki yang perlu diketahui. Yang pertama adalah ihtilam, yaitu keluarnya sperma atau air mani. Nah, salah satu tanda seseorang telah balik adalah telah ihtilam, yaitu keluarnya mani atau sperma. Keluarnya air mani ini menjadi tanda balik bagi seseorang, baik keluar pada waktu tidur ataupun tidak sedang tidur. Jika dalam keadaan tidur, biasanya disebut dengan mimpi basah. Mimpi basah itu adalah seperti anak-anak itu ngompol. Ketika bangun tidur, tahu-tahu celananya basah. Tetapi itu bukanlah ngompol, karena yang keluar bukanlah air kencing. Yang keluar namanya adalah air mani atau air sperma. Jika anak-anak sudah mengalami hal tersebut, maka kalian sudah dikatakan sebagai seorang yang balik. Yang kedua, telah sampai umur 15 tahun. Seorang anak laki-laki dapat dikatakan telah balik apabila anak tersebut telah berumur 15 tahun ke atas atau minimal usia 12 tahun. Jadi, anak laki-laki itu mulai balik itu berkisar di antara umur 12 sampai 15 tahun. Apabila dia sudah umur 15 ke atas, maka dia sudah benar-benar menjadi seorang yang balik, yang dewasa. Pada usia itu, seseorang telah sampai pada kesempurnaan akal dan juga kekuatan fisiknya. Yang ketiga, telah tumbuh bulu di sekitar kemaluan.
Anak laki-laki yang sudah balik biasanya di sekitar kemaluan ditumbuhi dengan bulu atau rambut. Selain itu, ada juga di bagian tubuh lainnya yang juga ditumbuhi bulu, seperti bulu kaki, kumis, ataupun ketiak. Nah, itu tadi anak-anak 3 tanda balik pada anak laki-laki. Tetapi ada satu tanda utama yang menentukan bahwa anak laki-laki itu sudah mencapai masa balik, yaitu adalah dia telah mengalami ihtilam atau keluar air mani. Itu yang menjadikan sebab utama anak laki-laki sudah menjadi seorang yang balik. Selanjutnya yaitu tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Nah, anak-anak, karena anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda, maka tanda-tanda baliknya pun juga sedikit berbeda. Pada anak perempuan, yang pertama yaitu telah sampai usia 9 atau 15 tahun. Kondisi tubuh setiap anak perempuan berbeda antara satu dan lainnya berkaitan dengan masa balik. Ada seorang anak perempuan yang telah baru 9 tahun tetapi sudah balik karena telah mengalami haid. Sedangkan anak perempuan apabila ia telah mencapai umur 15 tahun meskipun tidak atau belum mengalami haid, maka secara otomatis telah dianggap sebagai anak yang sudah balik. Artinya, anak perempuan tersebut secara otomatis dikatakan balik tanpa syarat karena tidak mengalami haid ataupun ihtilam ketika memasuki umur 15 tahun. Yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di sekitar kemaluan. Secara biologis, anak yang telah masa balik akan tumbuh bulu atau rambut di sekitar kemaluan ataupun ketiak. Yang ketiga, telah mengalami haid atau menstruasi. Haid adalah keluar darah pada seorang wanita dari rahim dalam batas waktu tertentu. Ketika wanita sudah mengalami haid, maka ia sudah masuk balik. Keluarnya darah haid bukan disebabkan oleh penyakit atau proses persalinan, melainkan merupakan sunnatullah atau qadarullah. Perempuan biasanya mengalami haid paling cepat pada usia 9 tahun dengan hitungan tahun Qamariyah. Yang keempat yaitu ihtilam atau keluar air mani. Anak perempuan apabila ia telah mencapai umur 9 tahun dan mengalami ihtilam, mimpi basah hingga keluar mani, ia dianggap telah balik. Apabila ia mengalami mimpi basah tersebut sebelum di usia 9 tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai seorang yang balik. Nah, dari keempat tanda tersebut, tanda yang paling menentukan bahwa seorang perempuan telah mencapai masa balik adalah ketika ia sudah mengalami haid atau menstruasi. Jadi, haid bagi anak perempuan merupakan tanda yang paling dominan, paling kuat untuk memastikan bahwa anak perempuan telah dewasa. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran hari ini tentang pengertian balik dan tanda-tanda balik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Bagi anak-anak yang sudah mengalami tanda-tanda tersebut, berarti anak-anak sudah dikatakan sebagai seorang yang balik. Jadi anak-anak sudah berkewajiban untuk melaksanakan syariat-syariat Islam seperti kewajiban untuk sholat, kewajiban untuk zakat, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Cukup sekian anak-anak materi pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak dapat memahaminya. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.